Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Jadi awalnya itu saya sebenarnya itu sudah ada passion ya, sudah ada keinginan untuk menjadi aktor. Tapi pengalaman saya pertama itu sebagai model dulu. Jadi saya mengambil pekerjaan menjadi model seperti di Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week. Nah setelah itu saya juga mengambil job di iklan juga, misalkan yang harus menggunakan kemampuan acting juga. Dari situ saya merasa juga saya ada passion dan keinginan untuk acting. Yang kedua juga dari film pendek. Waktu itu saya memberanikan diri karena teman saya menanyakan saya untuk menjadi aktor dari salah satu film media. Dan saat saya mengerjakan acting di sana dan melakukan beberapa pengalaman di film pendek tersebut, saya merasa saya lebih suka lagi dengan acting, jadi lebih mencintai, benar. Jadi dari situ saya akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia acting untuk lebih dalam lagi, terutamanya sinetron dulu. Jadi waktu itu saya akhirnya ikut casting dan akhirnya mendapatkan peran menjadi Ari di Mencintaimu Sekali Lagi sebagai petugas pemadam kebakaran. Gitu. Peran pertama ya yang Irsan sendiri dapatkan ketika terjun ke dunia hiburan. Iya benar sekali. Jadi peran pertama itu dari yang film pendek tersebut, tapi film pendek tersebut itu di Inggris. Walaupun ceritanya itu mengangkat cerita Indonesia. Jadi cerita konflik di Aceh saat 2004 terhadap tentara negara Indonesia ke rakyat-rakyat saat itu di Aceh. Artinya kamu sudah punya pengalaman di luar negeri juga ya? Betul sekali. Artinya malah duluan di luar negeri ya, bukan di dalam negeri. Iya, jadi saat itu saya lagi menyelesaikan pendidikan saya dan walaupun saya sebenarnya tidak belajar dan mendalami pelajaran film, saat itu saya mendalami pelajaran desain grafis, tapi teman saya jurusan film menanyakan saya, orang Indonesia juga saat itu menanyakan saya untuk menjadi salah satu pemerannya untuk Desain grafis ke acting ya. ke acting Iya. itu agak jauh, lumayan jauh. Mungkin kamu sendiri mungkin seperti apa? Betul sekali. Jadi awalnya itu emang cukup mengejutkan ya dari desain grafis ke acting. Tapi untungnya saya dari dulu tuh mempunyai jiwa kreatif ya. Jadi di desain grafis itu juga memikirkan beberapa aspek kreativitas. Jadi saya menggunakan cara saya berpikir untuk lebih kreatif itu dalam acting juga. Seperti contohnya dalam peran ini sebagai Ari pemadam kebakaran, saya sering mengimajinasikan diri saya menjadi pemadam kebakaran beneran yang asli. Saya juga sering ngobrol di lokasi syuting dengan pemadam kebakaran yang aslinya untuk dia bisa memberikan pengalaman mereka dan bagaimana apa yang mereka rasakan saat itu dan lain-lain. Dan saya menerapkan beberapa hal tersebut untuk acting juga. Irsan, awal pertama kali kamu akhirnya terjun ke dunia seni peran ini di tahun berapa? Dan pada saat umur berapa? Pertama kali sekali itu untuk seni peran itu berarti tahun 2023, 2024. Iya. Jadi 2024 itu saya baru masuk film pendek itu. Itu di usia berapa? Kalau boleh tahu? Itu berarti saya umur 26 tahun. Iya. Luar biasa. Oke, dukungan dari keluarga mungkin seperti apa ketika kamu akhirnya memutuskan untuk mau fokus di dunia seni peran ini? Untuk dukungan dari keluarga itu untungnya mereka sangat suportif terhadap apa yang saya lakukan, terutama di dunia hiburan ini. Mereka sangat senang ya melihat saya bekerja sebagai aktor karena mereka lihat saya juga senang melakukannya. Jadi saya sangat bahagia mereka selalu mendukung saya untuk menjadi aktor. Iya. Ini dari keluarga
suka mendukung ya. Betul sekali ya. Yang menjadi role modelnya kamu nih ketika memutuskan untuk terjun ke dunia seni itu mungkin ada kan yang menjadi inspirasi kamu sendiri atau orang tua mungkin? Untuk inspirasi itu saya rasa orang tua juga termasuk ya, utama karena mereka ingin melihat saya untuk menekuni apa yang saya suka dan sukses dalam hal tersebut. Walaupun awalnya itu emang agak susah ya untuk beradaptasi, tapi yang paling penting saya suka dan tetap melakukan hal tersebut dan selalu sabar dan untungnya dan mendapat kesempatan untuk menjadi aktor di sinetron Mencintaimu Sekali Lagi ini. Dan untuk role model itu dari sisi aktor ya mungkin dulu saya sering suka nonton film Indonesia itu biasanya Reza Radian, Vino G. Bastian gitu, Lukman Sardi misalnya. Jadi biasanya aktor tersebut tuh biasanya juga jadi motivasi saya gitu. Jadi sebenarnya gitu. Iya, Vino G. Bastian ya. Itu artis itu nggak pernah terlepas Begitu lepas iya. orang-orang yang baru masuk dalam dunia ini. Iya, karena dulu dari kecil mungkin mereka yang sangat besar di berbagai bioskop ya dulu karena mungkin masih beda masanya saat itu dan sering ke bioskop jadi sering ngeliat mereka itu biasanya. Bagaimana akhirnya kamu sebagai seorang Irsan yang dulunya uh, punya bakat atau mengalami pendidikan di desain grafis akhirnya memilih untuk menekuni juga fokus juga di dunia seni peran ini, bagaimana akhirnya kamu sendiri bisa mendalami dan belajar untuk menjadi seorang? Oh iya. Eh, saya itu mendalami menjadi aktor itu karena dari dulu saya orangnya suka membaca. Jadi walaupun saya menekuni pelajaran desain grafis di kampus, tapi saya juga orangnya suka nonton film dan saya juga sering baca buku misalkan tentang buku Stanislavski dan lain-lain yang terkenal sebagai fondasi ya misalnya untuk acting ya. Jadi lebih ke membaca dan mengenali teori-teori acting ya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana aktor-aktor kita dan dimanapun itu mempersiapkan karakter mereka bisa gitu, iya. Mungkin masih ingat nggak salah satu teori acting yang mungkin kamu ingat sampai hari ini jadi patokan kamu? Kalau teorinya itu yang saya ingat dan yang sangat-sangat saya aplikasikan juga ya untuk acting itu teori menggunakan imajinasi kita sebagai aktor. Jadi itu saya belajar sebelum kita acting itu kita harus menaruh diri kita kepada dalam orang tersebut, dari karakter tersebut dan membayangkan kita sebagai orang tersebut. Tapi ada beberapa juga teori yang menganjurkan kita untuk mengingat emosi kita, misalkan kalau sedih, ingat emosi masa lalu kita yang sangat lagi sedih, misalkan saya kurang menggunakan hal itu, mungkin itu metode acting, metode acting ya kalau nggak salah ya. Bicara soal imajinasi ini, memang imajinasi ini tidak terlepas dari namanya seorang aktor karena ketika berperan jadi ini dia harus bisa menempatkan atau memposisikan dia sebagai tokoh tersebut. Betul sekali. Kamu sekarang akhirnya menjadi damkar, petugas damkar di MSL ini, artinya itu juga bagaimana akhirnya kamu mengimajinasikan itu dan mengimplementasikan itu dalam karya kamu. Karya benar ya. Sekarang ini mungkin akhirnya seperti apa sekarang udah bergabung di MSL sebagai petugas damkar, mungkin pengalaman-pengalaman memorable ini seperti apa? Untuk pengalamannya itu, ya itu benar banget karena menurut saya jadi aktor itu harus sangat-sangat mempunyai empati yang tinggi ya. Jadi saya belajar juga jadi orang lebih berempati kepada orang lain dari segala statusnya ya, status sosial atau status apapun itu atau background apapun itu. Jadi itu yang saya sangat pelajari di Mencintaimu Sekali Lagi ini selama syuting. Saya lebih juga harus belajar lebih rendah hati juga karena saya merasakan apa yang mereka jalankan dalam tugas-tugas mereka. Saya lebih mengenal detail-detailnya gitu. Jadi saya membuat saya lebih semangat aja untuk juga bekerja gitu salah satunya itu. Ihsan, beradu peran dengan Haiko dan juga Jonas ini kan juga satu tantangan. Betul sekali ya. Mungkin akhirnya seperti apa kamu bisa mengimbangi peran kamu bersama dengan Jonas, bersama dengan Haiko, mungkin cara kamu bonding sama para pemain di lokasi seperti mungkin seperti
Jadi awalnya itu saya cukup nervous ya, tegang ya ketemu mereka karena mereka sudah dalam industri hiburan ini bertahun-tahun, mungkin udah 10 tahunan ya atau 8 tahun. Jadi awalnya itu saya ngobrol dengan mereka, saya ajak ngobrol karena menurut saya sangat penting sebagai aktor baru untuk menanya atau berbicara dengan aktor-aktor yang sudah lebih berpengalaman. Bukan hanya untuk mencairkan, suasana, tapi juga belajar beberapa hal yang penting saat, akting. Jadi yang saya lakukan itu ngobrol sama mereka itu terutama pertama kali ketemu sih, iya. Jonathan,